Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM 230200201300071 dari kelas Agribisnis A dari kelompok 2 dengan asisten pembimbing Kak Aditya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 3 yaitu perkandangan. Di sini saya mengunjungi peternakan ayam petelur. Sistem pemeliharaan yang digunakan adalah sistem pemeliharaan intensif, yakni sistem di mana pemeliharaan ayam ini dilakukan dengan cara dikurung secara terus-menerus di dalam kandang, sehingga kebutuhan pakan dan minum dapat terpenuhi dengan baik. Dalam pemeliharaan sistem intensif ini, penanganan penyakit juga mudah dilakukan, karena sistem ini juga memudahkan pengelola dalam memantau perkembangan ayam dari hari ke hari. Selanjutnya adalah biosecurity perkandangan, yang artinya upaya untuk mencegah serangan bibit penyakit dari luar tubuh ayam dengan meminimalisir bibit penyakit di lingkungan peternakan kandang. Penerapan biosecurity pada peternakan petelur dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu isolasi, pengendalian lalu lintas, dan sanitasi. Untuk isolasi sendiri merupakan tindakan untuk memisahkan antara unggas yang terlindungi dengan pembawa penyakit seperti manusia, unggas tertular, udara, air, dan hewan lainnya. Tindakan isolasi meliputi seperti menjaga jarak minimum antara peternakan unggas sekitar 400-1000 meter, dan pembuatan pagar di sekeliling peternakan untuk menjaga agar ternak yang dipelihara agar tetap di dalam kandang dan hewan yang lain tetap berada di luar. Yang kedua adalah pengendalian lalu lintas yang meliputi pengendalian lalu lintas manusia, hewan, peralatan, dan kendaraan yang masuk dan keluar peternakan dan di dalam area peternakan, serta tidak mengizinkan orang dan kendaraan yang tidak berkepentingan memasuki daerah peternakan. Yang terakhir adalah sanitasi. Tindakan yang dapat dilakukan adalah pembersihan dan disinfeksi secara teratur pada kandang, peralatan, dan kendaraan serta menjaga kebersihan pekerja dengan cara mencuci tangan dan alas kaki sebelum dan setelah menangani unggas. Di peternakan ini, pembuangan kotorannya termasuk praktis, yakni dengan cara membuat genangan air di bawah kandang sehingga kotoran tersebut akan langsung larut di bawah air. Setelah itu, air kotoran tersebut akan dialirkan keluar menuju tambak yang ada di belakang kandang untuk pakan ikan. Adapun dilakukan penyemprotan disinfektan dan pemberian vaksin secara rutin. Pemberian vaksin sendiri bisa dalam bentuk minum atau suntik. Untuk vaksin dengan cara diminum dilakukan secara 3 bulan sekali, sedangkan vaksin dengan cara disuntik dilakukan pada usia tertentu saja. Untuk kandang yang digunakan adalah kandang baterai, di mana kandang ini memiliki sekat sehingga ayam-ayam akan dipisah dan dikelompokkan dalam jumlah tertentu. Kandang ini termasuk dalam tipe V 6 jalur dengan susunan 3 jalur kanan dan 3 jalur kiri, sehingga memiliki sirkulasi dan intensitas cahaya yang baik. Selanjutnya adalah feeding system. Di sini sistem pemberian makannya menggunakan pipa belah sebagai wadah makan. Sementara itu, pakannya menggunakan pakan jadi dari pabrik. Tapi saat harga telur anjlok, peternak akan mencampur pakan sendiri menggunakan jagung, konsentrat, katul, dan mineral. Terkadang juga ditambah dengan jamu herbal yang diperhalus dan asam sitrat guna mengurangi bau kotoran. Porsi pakan ayam adalah 110 gram per ekor sehari dengan pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari atau 3 kali sehari tergantung dengan nafsu makan ayam. Lalu untuk watering system, di peternakan ini menggunakan 2 tipe pemberian minum, yakni yang manual dan otomatis. Untuk yang manual menggunakan pipa belah yang dapat diisi air dari keran di atasnya. Kelebihannya adalah air terasa segar bagi ayam karena berbentuk genangan, tetapi kekurangannya pipa belah ini harus rajin dibersihkan. Karena aliran air pada pipa belah bisa menjadi perantara penyakit, apalagi jika ada ayam yang terinfeksi minum di situ, maka bisa menyebabkan penularan pada ayam lainnya.
Sementara itu, untuk yang otomatis menggunakan nipel, kelebihannya, peternak tidak perlu membuka keran untuk memberi ayam minum, karena air akan otomatis keluar dari nipel, serta dengan ini mencegah adanya penularan penyakit pada air. Kekurangannya pada nipel ini bisa tersumbat atau bocor sehingga perlu monitoring. Meskipun begitu, baik dari yang manual maupun otomatis berasal dari sumber yang sama, yakni air PDAM, yang selanjutnya difilter dengan alat nanofilter air untuk menjernihkan dan menghilangkan bau zat besi dari air. Lalu air tersebut akan dialirkan pada pipa dan ditampung pada box penampung air, lalu air siap dialirkan pada pipa belah maupun nipel. Selanjutnya, ventilation system. Ventilasi pada peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kondisi lingkungan kandang terkait temperatur dan kelembapan udara. Seperti yang kita lihat di sini, peternakan ini menggunakan sistem open house, sehingga membuat ayam berhubungan langsung dengan kondisi luar kandang dan dapat menyebabkan kesehatan ayam mudah terancam. Adanya kontak langsung dengan keadaan di luar kandang akan mempengaruhi kondisi di dalam kandang. Contohnya, seperti cuaca yang panas dapat menyebabkan penurunan pada produksi telur. Peralatan kandang yang digunakan pada peternakan ini meliputi yang pertama, alat nanofilter air, berfungsi untuk menjernihkan dan menghilangkan bau zat besi pada air. Lalu pipa belah untuk makan dan minum, nipel sebagai alat minum otomatis, box penampung air dan pelampung, lalu lampu sebagai penerangan yang akan dinyalakan dari maghrib hingga jam 9 malam. Kipas angin yang berfungsi untuk menyediakan udara yang lebih segar dan menurunkan temperatur udara. Dan yang terakhir, alat semprot disinfektan agar kandang dan ayam tetap steril. Kelebihannya, peternak sangat perhatian dengan ternaknya karena di sini dilakukan monitoring setiap 2 jam sekali. Baik memonitoring kerja peralatannya maupun memonitoring penyakit pada ayam. Seperti ketika pada siang hari, monitoring penyakit dapat dilakukan dengan melihat warna kotoran pada ayam, dan pada malam hari dapat dengar dari dengkuran ayam apakah normal ataukah tidak. Adapun pemberian pakan, vaksin, dan penyemprotan disinfektan secara teratur. Lalu adanya alat filter air yang bisa meminimalisir penyebaran penyakit lewat air. Untuk kekurangannya adalah sanitasi pada peternak dan pengunjung belum diterapkan, sehingga dikhawatirkan dapat membawa penyakit pada unggas. Lalu karena saya di sini datang sebelum pembersihan menyebabkan banyaknya kotoran ayam berserakan. Lalu yang terakhir, karena kandang termasuk dalam open house, menyebabkan hewan seperti burung bebas masuk ke dalam perkadangan dan dikhawatirkan membawa penyakit. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.